Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Oke, dua diantaranya adalah figur Jawa Timur dan juga NU. Tapi kalau kita lihat Hovifah kan memang mengakar sekali ya di NU karena merupakan muslimat NU. Tapi bagaimana dengan Mahfud MD? Seberapa mengakar Mahfud MD ini di kalangan NU kultural dan bagaimana keutuhan koalisi jika Mahfud ini dipilih mendampingi Ganjar? Terutama bagi P3 yang kita tahu mengusungnya adalah Sandiaga Uno. Ya, di setiap koalisi memiliki semacam decision maker yang berbeda. Jadi di fase kandidasi pencalonan itu tergantung pada negosiasi kesepakatan para veto player partai. Tapi untuk khusus Mas Ganjar ada satu orang queen maker yang sangat menentukan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau ada cawapres yang akseptabilitasnya, tingkat penerimaannya yang rendah kepada Ibu Mega, bisa dipastikan sulit untuk menjadi cawapres bagi Ganjar Pranowo. Bagi Prabowo mungkin banyak para ketua umum partai, tapi ada kingmaker utamanya namanya Joko Widodo, Pak Jokowi. Nah, karena itu juga menjadi penting untuk membaca siapa yang memiliki akseptabilitas sekuat Pak Jokowi untuk konteks Pak Prabowo. Nah, kalau kita kembali ke tadi, apakah Pak Mahfud diterima? Ya, saya kira Pak Mahfud, Bu Khofifah itu memiliki akseptabilitas yang paling relatif tinggi dibandingkan nama-nama yang lain kepada Bu Mega. Mereka punya basis elektoral, yang kedua mereka juga punya kedekatan NU dan tidak punya masalah secara personal dengan Ibu Mega. Jadi peluangnya besar. Sama halnya saya mengatakan secara seimbang dua nama, Bu Khofifah ini beririsan ya, juga bisa di Pak Prabowo bertarung bersama Pak Erick Thohir, juga memiliki kedekatan. Kalau dengan Pak Jokowi mungkin Pak Erick yang paling lebih dekat dibandingkan Bu Khofifah karena menteri andalan Pak Jokowi sering diberikan tugas-tugas khusus. Tapi juga saya kira Pak Prabowo sama dengan Mas Ganjar itu juga kalau Ganjar lebih dari separuh preferensi Ibu Mega sangat menentukan, maka Pak Prabowo saya ingin mengatakan Pak Jokowi juga sangat berperan dalam menentukan cawapresnya. Dan Vera, jangan lupa mereka ini kan berhitung saling intip ya strateginya. Ada, saya mengistilahkan profil demografi pemilih Indonesia itu Vera, ada triple majority, yaitu satu, Muslim, kekuatannya itu kan 85-88% pemilih Indonesia. Yang kedua adalah ormasnya NU, itu terasosiasi merasa bagian NU 50%, dan ketiga Jawa. Nah, 1 dan 2 yang mayoritas ini dari kelompok Islam. Inilah yang menyebabkan para cawapres termasuk Pak Mas Anies Baswedan itu mengambil dari PKB, dari Pak Caimin itu mengambil basis dari kelompok Islamis. Nah, itu faktor pertama mengapa menjadi rebutan kelompok Islam. Yang kedua, dalam spektrum politik dan spektrum ideologi kita, Vera, di Indonesia ini selalu ada dua, nasionalis, religius yaitu Islamis. Nah, keluarnya para capres kuat itu keluar dari kelompok nasionalis, semuanya, dari partainya. Coba kita lihat, Ganjar ke Perjuangan nasionalis, Prabowo Gerindra nasionalis, Anies Baswedan dengan Nasdemnya nasionalis. Karena itu mereka membutuhkan cawapres yang merepresentasikan kelompok Islamis dalam hal ini, karena untuk membackup kekuatan secara elektoral, secara politik, dan secara stabilitas politik juga. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.